Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Islam itu Indah yang didukung oleh Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi tentunya di Islam itu Indah. Masya Allah, seperti biasa di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama, tentunya bersama guru-guru kita yang luar biasa. Kita sapa dulu, ada Ustadz Maulana di samping kanan saya. Ustadz apa kabar? Baik Sehat sekali. ya? Aduh, hari ini semangat Semangat banget ya. Alhamdulillah. Udah sahur Ustadz? Sudah dong. Sudah ya, alhamdulillah. Ada Habib Abdullah, apa kabar Habib? Ahlan wa sahlan, alhamdulillah sehat Alhamdulillah, udah lama walafiat. gak ketemu ya. Sehat ya, semangat ya Habib ya. Insya Masya Allah. Ustaz Syam juga nih, gimana Iya nih? dong, Lancar pagi-pagi. puasanya ya? Alhamdulillah. Sahur Baik. berkah insya Allah. Masya Allah, amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik jamaah yang ada di rumah pasti pernah nih memiliki kecurigaan, apalagi itu ke namanya pasangan ya, baik ke suami ataupun ke istri. Nah mudah banget yang namanya suuzon, sampai kadang kita tuh capek sendiri ya. Itu juga lama-lama takutnya tuh jadi pasangan yang toksik. Aduh nauzubillah, nah capek juga ngadepin orang yang suuzon. Nah kapan sih kita husnuzonnya? Kalau dikit-dikit kita tuh suuzon, seperti tema kita hari ini, temanya adalah suuzon mulu. Kapan husnuzonnya sih? Alhamdulillah. Baik, yang pertama saya mau ke Ustadz Maulana dulu nih. Ustadz Maulana mohon izin nih, yang namanya manusia pasti memiliki kekurangan. Salah satunya itu suka suuzon nih ke orang lain maupun ke diri sendiri. Nah tapi apakah curiga sama suuzon itu sama atau beda sih menurut sudut pandang Islam? dong. Bedanya apa nih? Mohon penjelasannya. Mau dong. Mau tahu? Baik, kita mulai ya. Silakan guru. Izin Habib Abdullah, Masya Allah, tabarakallah sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur karena Ramadan ini adalah bulan tarbiyah. Bulan di mana kita diberikan pembelajaran untuk menata hati. Ingat, karena Ramadan itu masuknya di hati. Dan ingat, berbicara tentang berburuk sangka dan curiga. Dan curiga itu hanya ada di hati. Karena kapan keluar, maka menjadilah itulah yang disebut zuhuzon. Berburuk sangka. Berburuk sangka. Jadi batasnya cuma di hati. Karena curiga itu juga penting. Penting. Karena ketika kita mohon izin kepada Allah memang tidak boleh. Di hati pun tidak boleh ada berburuk sangka kepada Allah. Dan ingat, hati-hati, ini juga bisa membahayakan diri kita. Berburuk sangka kepada manusia dalam hal ini mungkin yang disebut dengan curiga itu masih diperbolehkan. Karena faktor untuk menjaga diri. Karena curiga sosok, mohon maaf ya, detektif, penyidik, peneliti, itu harus ada bentuk yang namanya pemeriksaan penjagaan diri. Betul. Apalagi yang berkaitan dengan syariat. Harus tahu. Makanya kayak ini kemarin ada melihat hilal. Itu bahkan mereka itu disumpah. Disumpah untuk menyebutkan itu dan sebagainya. Jadi ada kalanya mohon izin dan mohon maaf. Karena kalau berbicara tentang berburuk sangka ini sangat membahayakan. Bahkan ada buruk sangka yang haram kepada Allah. Buruk sangka yang wajib para penyidik tadi. Buruk sangka yang dalam artian sunnah untuk penjagaan diri. Dan kembali lagi, curiga dan uzon itu, kalau curiga masih dalam rangka untuk penjagaan diri, sepanjang tidak keluar dari mulut,
maka masih dalam kategori curiga. Aku curiga, jangan-jangan. Itu masih bisa. Tapi ketika sudah keluar dari mulut, maka menjadilah sesuatu yang membahayakan buat diri kita. Baik itu ibadah, perbuatan. Karena ini berakibat fatal pada akidah. Kalau kepada Allah. Berakibat fatal pada muamalah. Pada pergaulan. Berakibat fatal pada hukum ketika dia, mohon maaf, berburuk sangka akan keadaan. Satu hal lagi buat kita semua. Ada hal yang harus kita jaga. Dalam hidup dan kehidupan ini, dahulukan berbaik sangka. Ada namanya praduga tak bersalah. Itu sepanjang manusia hidup, sepanjang itu masih ada kebaikan yang kita harapkan padanya. Dan jangan pernah ada berburuk sangka. Nah makanya hari ini kita bahas ini supaya senantiasa kita menata hati. Makanya saya langsung tadi di awal menata hati, memperbaiki diri. Karena puasa ini adalah jamaah. Oh jamaah adalah pada hati. Ramadan itu nginapnya di hati. Betul. Maka bagus banget. Waduh. Karena puasa itu kan ada dua. Lahir dan batin. Wah. Luar biasa. Berarti ini waktu yang tepat untuk kita belajar ya. Banget. Berhusnuzon sama orang karena ini penting banget. Ya Masya Allah. Allah. Penting sekali ya Allah. Aduh luar biasa ilmunya, terima kasih ya Ustadz Maulana. Baik, nah jamaah sebelum kita bahas nih tema kita yang seru. Nah sepertinya nih ada Mas Fadli sama Kak Eno Lerlian yang mau memberikan informasi nih. Silakan Mas Fadli. Ustadz Maulana, Habib Abdullah dan juga Ustadz Syah, Masya Allah, wadi bener-bener ya. Eno, tema pagi hari ini tuh bener banget nih. Kadang-kadang kita tuh mudah banget seuzon sama orang lain. Padahal belum tentu apa yang kita pikirkan ini dan kita bayangkan itu adalah benar. Iya sih, tapi mohon maaf sekali lagi nih ya Mas ya. Iya. Aku bukannya seuzon, cuman kayaknya mukanya Mas Fadli agak pucat. Atau mungkin jangan-jangan lagi kurang enak badan ya Mas? Iya ya, bener juga. Gini no, belakangan ini nih aku tuh lagi kurang sehat. Apalagi cuaca sekarang ini kan lagi nggak menentu ya kan. Cuaca tiba-tiba panas, terus tiba-tiba turun hujan. Tapi kalau aku lihat-lihat, kok kamu bisa sih fit terus? Masya Allah, nih rahasianya. Antangin JRG, sirup herbal untuk bantu meredakan gejala masuk angin. Masya Allah. Nah ini buat Mas Fadli, antangin JRG dengan kandungan jahe, royal jelly, dan ginseng yang efektif untuk mengobati masuk angin. Mendingan Mas Fadli coba deh, biar badan kembali sehat dan fit. Nih buat Mas Fadli. Aduh, terima kasih banyak Iya. Eno. Jazakillah khairan kasiron. Sama-sama, Mas. Langsung saya minum ya. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi. Gimana Mas? Masya Allah. Rasanya enak Ya. dan hangat. Enak ya? Bener Masya Allah. banget. Nah, saat bulan Ramadan penting banget nih buat kita jaga daya tahan tubuh agar ibadah jalan terus. Mas Fadli bisa coba minum nih antangin habatus sauda. Karena habatus sauda ini berfungsi sebagai antioksidan dan insya Allah dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Apalagi saat berpuasa dengan kondisi pandemi seperti ini. Kalau aku dan keluarga minum antangin habatus sauda saat sahur dan juga setelah berbuka Mas Fadli. Masya Allah Eno, ada antangin JRG dan juga antangin habatus sauda. Ya. Ada antangin apa aja sih? Nah, ada antangin Good Night, ini untuk bantu tidurmu lebih berkualitas. Dan juga ada antangin Junior, ini untuk bantu redakan masuk angin pada anak-anak. Semuanya memiliki kandungan 100% herbal yang terdiri dari jahe serta madu. Allah, lengkap banget ya antangin ini ya. Pilih antangin, emang nggak pernah salah. Antangin, wes bablas angin. Alhamdulillah. Nah buat jamaah yang ada di rumah nih, kita lanjutkan lagi ya ke Mikdad. Silakan Mikdad. Eno, makasih banyak. Iya, Masya Allah, sama-sama, seneng Mas. banget. Langsung enak, tenggorokan Enak aku ya? tuh hangat banget sampai ke dada-dada. Masya Allah. Iya, Alhamdulillah ya Allah. Kayaknya langsung seger kayaknya aku deh. Sekarang diminum. Waduh, alhamdulillah. Terima kasih juga Mas Fadli dan Kak Eno. Luar biasa informasinya. Baik, alhamdulillah jamaah. Dan kali ini kita insya Allah akan bersama-sama mendengarkan murotal yang dipimpin oleh guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu mendapat rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mas Mikdad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tabe guruku Ustaz Maulana Habib Abdullah serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, tema kita tentang su'udzon, tentang berburuk sangka terhadap orang lain. Namun ternyata ayat-ayat tentang perilaku manusia terhadap manusia lainnya banyak sekali dijelaskan di dalam surah Al-Hujurat ini. Di antaranya tadi dibacakan oleh kami, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Bahkan ikhwah di sini adalah persaudaraan yang sangat erat melebihi tali persaudaraan satu rahim. Maka ternyata Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita agar menjaga persaudaraan tersebut. Dan di antara yang bisa untuk memecahkan persaudaraan di antaranya adanya sikap suudzon terhadap orang lain. Selalu merasa diri lebih baik daripada orang lain, berburuk sangka atas niat orang lain, berburuk sangka atas perilaku baik orang lain. Ada orang yang berbuat baik, namun kita tetap berburuk sangka terhadapnya. Ini yang disebut dengan suudzon. Ada orang mungkin yang telah berniat tulus kepada kita, namun kita tetap mencurigainya. Maka ini yang disebut dengan suudzon. Maka apa efeknya? Maka pertengkaran, perpecahan antar saudara itulah efeknya. Maka Allah menginginkan kita menjaga itu karena sesungguhnya setiap makhluk yang beriman, setiap insan yang beriman adalah bersaudara melebihi ikatan saudara serahimnya. Fa aslihu baina akhawaikum. Ketika ada yang terjadi seperti ini, sikapnya orang yang beriman sudah sepantasnya mereka mendamaikan keduanya. Fa aslihu.
Bukan malah mengompor-ngompori. Oh memang dia sering curiga kepadamu. Oh kemarin memang katanya dia suudzon sama kamu. Dia nggak enak aja ngomongnya. Maka subhanallah, ketika kita mendamaikan orang lain, justru kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan itu bagian daripada ketakwaan. Lebih lanjut daripada suudzon ini, Allah jelaskan, dikatakan kepada kita dalam firman-Nya di ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku beriman, jangan saling merendahkan. Karena di balik suudzon biasanya ada yang merasa lebih baik daripada orang lain. Shadaqallahul adzim. Masya Allah, jadi kuncinya kita jangan pernah merasa paling benar ya Ustaz Syam Betul ya. sekali. Aduh itu bahaya tuh Masya Allah. Pas banget di bulan Ramadan waktunya kita memperbaiki diri supaya kita bisa sama-sama nih saling berhusnuzon sesama manusia tentunya Masya Allah. Baik jamaah, Alhamdulillah nih jamaah yang ada di rumah pasti udah gak sabar nih pengen pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Baik, Alhamdulillah ini sudah ada pertanyaan yang sudah dipilih oleh tim Islam Itu Indah. Ini ada pertanyaan pertama dari @siska_official12. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih hukumnya kalau suami yang suka curigaan, udah tahu istrinya cari nafkah buat makan sehari-hari. Pas giliran pulang telat disangkanya main dulu. Padahal saya udah izin sebelumnya. Dia izinin kok, malah pernah saya dicurigai selingkuh. Padahal saya kerja buat keluarga, buat anak sekolah. Tapi kenapa suami saya selalu begitu? Gimana ya cara meyakinkan suami saya Pak Ustadz? Terima kasih banyak. Habib Abdullah mohon izin mungkin boleh dijawab melalui tausiah. Silakan Habib. Mohon izin Bang Mikdad, mohon izin guruku Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan di pagi hari ini untuk menata hati kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Maulana bahwa Ramadan hinggap di hati kita. Gimana caranya Ramadan tahun ini biar berbekas? Alhamdulillah teman-teman daripada tim kreatif Islam Itu Indah menyajikan hari ini tema yang sangat luar biasa, yaitu agar kita menghindari daripada suudzon. Suudzon diambil daripada katanya su itu artinya jelek dan dzon itu adalah prasangka. Jadi menurut ulama fikih ketika satu berita sampai ke kita, maka itu akan terjadi 4 hal. Apa 4 hal itu? Masuk ke yakin, dzon, waham atau syak. Ya. Masuk ke yakin, dzon, waham atau syak. Nah, ini sangat luar biasa. Ketika kabar itu menjadi yakin, maka keyakinanlah yang bekerja. Ketika turun derajat daripada yakin, maka akan menjadi prasangka, kemudian menjadi daripada keraguan, kemudian menjadi daripada praduga. Nah, ini seperti yang dijelaskan tadi, makanya akan membuat hal-hal tersebut dalam kehidupan kita. Nah, ini bagi para jamaah yang menunaikan daripada ibadah puasa, sekarang ini waktu imsak untuk Jakarta dan sekitarnya, silahkan bersama-sama kita hindari daripada makan dan minum, niat kembali, takut ada yang lupa niat daripada niat berpuasa, dan jangan sampai ragu ya. Nah, untuk saudari yang bertanya tadi, kuatkanlah imanmu, dan perlu diketahui ada cemburu, ada curiga. Ada cemburu, ada curiga. Cemburu ini perlu, tapi curiga itu jangan, ya. Makanya cemburu untuk meningkatkan kualitas cinta kita dengan pasangan. Luar biasa. Tapi kalau curiga waliyadzubillah menyangkanya yang tidak-tidak, ya. Waduh. Hindarin itu. Cemburu tanda cinta. Cemburu tanda cinta, tapi ada batasannya ya. Kita harus betul. menggunakan logika juga. Nah. Masya Allah luar biasa, itu penting banget tuh. Terima kasih Habib penjelasannya. Mudah-mudahan terjawab. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini dari Instagram @hamba_Allah. Baik, tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu Kristiani.
bapak ibu saya bercerai dan ibu saya menikah dengan seorang muslim. Kemudian saya ikut menjadi mualaf dan kemudian saya juga menikah dengan seorang muslim. Yang ingin saya tanyakan, kenapa setelah menjadi muslim saya merasakan ujian yang berat Pak Ustadz? Saya selalu suudzon sama Allah, kenala itu apa ya? Kenapa selalu diberi masalah hidup yang tiada henti? Apa Allah tidak sayang sama saya? Mohon pencerahannya Pak Ustadz, terima kasih sebelumnya. Waduh, pertanyaan luar biasa. Ustadz Syah mungkin boleh dijawab, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, orang yang masuk Islam bersih daripada dosanya, bersih daripada kesalahannya dan dihapuskan seluruh dosanya masa lalu. Bagaikan bayi yang baru terlahir. Dan ternyata jikalau sudah bersih dari dosanya, kalau ada yang menimpa kita, yakinlah bahwa itu adalah ujian. Tapi orang-orang yang mungkin ada kesalahan bisa jadi yang menimpanya adalah hukumannya, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang baru masuk Islam ternyata ujiannya banyak, yakinlah itu ingin mengangkat derajat saudari daripada sebuah derajat yang luar biasa. Maka Allah katakan dalam Al-Qur'an, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim, فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا. Orang-orang yang berhijrah, mereka awal-awal wa ukhriju, mereka akan terusir, ya, wa udzu fi sabili, tersakiti di jalannya. Betapa banyak mungkin saudara-saudara kita yang menjadi mu'allaf lalu terusir dari keluarganya. Betapa banyak, nggak usah mu'alaf, mungkin teman-teman kita yang baru taubat ya akhirnya ke masjid itu terusir dari grup-grup lamanya. Jadi terusir dari grup lamanya. Wa'udhu fisabili, kadang-kadang juga tersakiti di jalannya. Ya, tersakiti di jalannya. Wih, sok suci banget sekarang. Wih, jilbab makin panjang tuh. Wih, pakai jubah sekarang. Ke masjid mulu ya sekarang. Itu kan menyakiti perasaan juga ya. Bahkan lebih parahnya lagi, wa qatalu wa qutilu. Kadangkala terjadi pembunuhan. Bukan hanya pembunuhan fisik, tapi bisa jadi pembunuhan karakter. Terusir daripada kantornya, pekerjaannya. Tidak ada yang mau menerima dalam pekerjaannya. Kenapa? Ternyata Allah ingin meningkatkan keimanannya, ya, kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Solusinya, satu, hindari suudzon kepada Allah karena ternyata Allah sedang menguji keimanannya. Semakin yakin mbaknya, ya, ibu yang bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin manis buah daripada ujiannya nanti. Bersabar, tidak mungkin diuji jikalau belum masuk ya suatu universitas atau suatu sekolah itu. Tapi mbaknya sudah masuk, maka akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun ujian yang melebihi daripada kesanggupan seorang hamba. Pasti ibu mampu untuk melewatinya. Wallahu ta'ala alam. Waduh, Masya Allah. Gimana, bener ya Ustadz Maulana ya? Gini, kalau kita kembali lagi bahwa hidup ini kan sementara. Yang hidup abadi itu adalah di akhirat. Dunia sijinul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang beriman dan surga bagi yang tidak beriman. Dalam artian belajarlah untuk bisa ini tanamkan sifat kesabaran, ini sifat kebaikan dan sifat menahan diri. Nah, inilah pembelajar lagi, kembali lagi di bulan puasa ini menahan diri dari segala termasuk awan nafsu, emosi dan sebagainya. Karena tindakan yang walaupun itu kebaikan, tapi tindakannya salah, itu bahaya. Betul. Jadi ketika ada yang gitu, jangan dibalas. Betul. Jangan dibalas. Balaslah dia dengan ihsan. Apa itu ihsan? Membalas keburukan dengan kebaikan. Dan bisa jadi ocehan-ocehan itu adalah berupa pemicu buat kita jadi baik. Masya Allah, luar biasa. Nah, Habib mohon izin nih, tadi juga yang bertanya ini sempat bilang katanya suuzon sama Allah. Nah itu juga gimana tuh hukumnya tuh kalau misalnya kita suuzon sama Allah, tuh emang boleh? Ini jangan sampai kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah pencipta kita dan Allah yu'til hikmata may yasha. Allah berikan hikmah bagi siapapun. Siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saudari yang bertanya ini, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan hikmah dalam Amin, ya setiap langkah dan kehidupannya. Dia bisa mengerti apa kejadian di dalam kehidupan ini, dan ketahuilah bahwa ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala membuat kita semakin kuat. Masya Allah, baik, alhamdulillah mudah-mudahan terjawab. Jamaah jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan mendengarkan azan subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Subhan